Baik. Insyaallah materinya sangat mudah. Apa sih yang dimaksud dengan volume itu? Ada yang tahu nggak volume itu apa? Massa, Ustadz. Ukuran isi, Ustadz. Yang lain bagaimana? Kalian pangkat 3. Itu massa, Ustadz. Volume itu jumlah isi, Ustadz. Ruangnya, Ustadz. Oke, Mumtaz. Jadi yang dimaksud dengan volume itu adalah isinya. Contoh misalnya Ibu Dian punya kotak coklat. Di dalamnya ada coklatnya. Nah, ada berapa banyak coklatnya di situ? Kita hitung aja. Yang di atas ada 1, 2, 3, 4. Yang di atas ada 4. Yang di bawahnya pasti juga ada 4. Maka totalnya ada 8 coklat. Ya, totalnya ada 8 coklat. Jadi Ustadz, isi kalau volume dari... itu rumus kubus-kubus itu berapa, Ustadz? Berapa sentimeter, Nanti ya. Ustadz? Nanti ya, selalu ya. Jadi coklat yang termuat dalam kotak tersebut ada sebanyak 8 coklat. 8 coklat itulah volumenya. 8 coklat itu adalah volumenya atau isinya. Jadi yang dimaksud dengan volume itu adalah isi dari suatu bangun ruang. Mudah ya? Sampai sini jika ada yang mau bertanya silahkan. Ada nggak? Insyaallah Mungkin tidak ada, Ustadz, insyaallah. Oke, kita lanjutkan. Baik. Yang dimaksud dengan volume itu adalah isi ya. Nah, ini anggap saja seperti kotak coklat yang tadi. Maka tinggal kita hitung aja berapa banyak isi di dalamnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di atas, 6 di bawah. Berarti totalnya ada 12 ya. Lah itu ke 8, Ustadz. Berarti salah ya. Baik. Kemudian selain menggunakan cara yang tadi, yaitu menghitung isinya, nah kita juga bisa menggunakan rumus untuk menghitung volume. Rumusnya volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Karena bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi. Tidak hanya punya panjang dan lebar, tetapi juga punya tinggi. Ya, kita hitung panjangnya ada berapa. Panjangnya ada 1, 2, 3. Panjangnya 3. Nah, kemudian lebarnya berapa? Kita hitung. 1, 2. 2 lebarnya. Berarti kali 2. Tingginya berapa? Kita hitung aja. 1, 2. 2 tingginya. Nah, 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. 12. Mudah ya? Udah, Ustadz, insyaallah. Udah, Ustadz, insyaallah. Baik, kemudian yang di bawahnya sama. Tinggal kita hitung aja berapa banyak dari kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 9 di atas, 9 di tengah, 9 di bawah. 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 27. 7. Sama dengan 27 volumenya.
Kalau pakai rumus bagaimana Ustaz? Mudah sekali kalau mau pakai rumus. Kita hitung aja panjangnya. Panjangnya 1, 2, 3. 3. Kemudian lebarnya 1, 2, 3. 3 lagi. Tingginya 1, 2, 3. 3 lagi. 3 kali 3 Ustaz, kali 3. maksud Ana itu kan dalamnya itu kan ada kubus-kubus kecil ya Ustadz, yang untuk mengukur volumenya. Nah itu ukuran kubus kecil itu berapa Ustadz? Setiap kubusnya itu 1 cm apa gimana Ustadz? Baik. Di sini tidak diketahui berapa panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, tinggi sebenarnya, tidak diketahui. Nah, jadi untuk volume dari bangun ruang tersebut, maka tinggal kita hitung banyaknya isinya, Solih. Nah, kecuali diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Maka kita bisa menghitung berdasarkan panjang, lebar, dan tinggi sebenarnya, ya. Nah, untuk soal ini tidak diketahui. Maka tinggal kita hitung aja isinya. Kan isinya sama dengan volumenya. Nah, atau kalian bisa menyebutkannya, Ustadz itu nggak diketahui sentimeternya, meternya. Maka cara menjawabnya adalah 27 satuan kubus, ya. Nah, bisa kalian jawab seperti itu. Volumenya 27 satuan kubus. Selesai, ya. Kubus yang kecil maksudnya, ya. Atau dijawab 27 satuan juga benar. Dijawab 27 satuan saja sudah benar. Begitu, Soleh. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada Ustaz, insyaallah. Zakir baru hadir ya, Zakir ya. Nah, Ustaz. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah tahu bahwa bangun ruang itu memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Atau volumenya bisa kita cari dengan mengalihkan ketiga dimensi tersebut. Panjang kali lebar kali tinggi, ya. Nah, adapun pada kubus, panjang, lebar, dan tingginya kan sama semua. Atau setiap rusuknya itu kan sama. Nah, jika di sini 3 cm, maka di tempat yang lain juga 3 cm, ya. Di sini 3 cm, 3 cm, 3 cm. Semuanya 3 cm. Maka rumusnya untuk kubus adalah A kali A kali A sama dengan A pangkat 3. Di mana A merupakan panjang rusuknya. Sebenarnya ini sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi. Hanya saja panjang, lebar, dan tingginya sama semua. Maka bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 3.
Atau terkadang volume dari kubus juga dituliskan dengan sisi kali sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Di mana sisinya itu adalah panjang rusuk ya. Ustadz, kenapa pakai A pangkat 3 bukan sisi pangkat 3? Khawatirnya kalian mengira sisi itu yang di sini. Nah, atau yang di sini kalian kira itu sisi ya. Lah memang itu sisi kan Ustadz? Iya. Tapi kalau sisi yang itu dimasukkan sebagai rumus dari volume, maka tentu salah ya. Pada volume, rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Yang dimaksud sisi di situ adalah panjang rusuknya. Nah, makanya di sini untuk menghindari kerancuan itu, Ustadznya pakai A pangkat 3. Di mana A adalah panjang rusuknya. Atau kalian juga boleh menggunakan volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Dengan catatan sisinya itu yang dimaksud adalah panjang rusuknya. Bisa difahami? Nah, Ustadz. Kamu Ustadz bisa. Baik, kemudian konversi satuan volume. Konversi satuan volume berbeda dengan konversi satuan panjang dan juga luas. Kalau pada satuan panjang, misalnya 1 km diubah menjadi hektometer, itu kan sama dengan 10 hektometer. Nah, setiap turun 1 kali dikalikan 10. Kalau pada satuan luas, 1 km persegi itu sama dengan 100 hektometer persegi. Turun 1 kali dikalikan dengan 100. Kalau pada satuan volume, turun 1 kali dikalikan dengan 1000. Contoh misalnya 1 km persegi itu sama dengan 1000 hektometer kubik ya. 1 km kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Itu pada satuan volume. Kenapa Naki? Cara bacanya gimana, Ustadz? Kalau misalnya kan 1 kilometer kuadrat, kalau 1000 hektometer berapa dong, Ustadz? Yang mana? Cara bacanya Kubik. gimana, Ustadz? Angka 3 itu, Kubik Ustadz. Ustadz. Barusan sudah Ustadz bacakan ya. 1 Kubik kan kilometer Ustadz. kubik, 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Barusan sudah Ustadz bacakan Anaki. Berarti satuannya kubik ya, Ustadz? Ya, pangkat 3-nya dibaca kubik ya. Setiap turun 1 kali dikalikan dengan 1000. Baik, kemudian ada satuan liter juga di situ. Yaitu 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Kemudian 1 meter kubik sama dengan 1 meter kubik sama dengan 1 kilo liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Atau juga sama dengan cc ya. Cc itu bahasa Inggris. Yaitu sentimeter
kubik. Nah, sentimeter kubik itu cc ya, cc. Mungkin kalian sering mendengarnya ya. Pada kendaraan bermotor cc ya. 150 cc pada motor ya. Itu maksudnya adalah sentimeter kubik. Begitu Solih. Sampai sini jika ada yang mau bertanya, Ustadz persilahkan. Ada nggak yang mau bertanya? Kalau kendaraan bermotor bukannya cc itu maksudnya silinder ya Ustadz? Bang iya. Iya Ustadz. Seingat anak iya Ustadz. Iya Seingat Ustadz, anak kata iya. Abiana gitu Ustadz. Kalau kendaraan bermotor maksudnya silinder Ustadz. Kayak mobil kan 2500 cc maksudnya 2500 silinder Ustadz. Oke. Ini Ustadz carikan ya. cc pada motor itu adalah kubikel sentimeter ya. Betul ya. Ternyata kubikel sentimeter ya, bukan sentimeter kubik ya. Ustadznya salah berarti ya. Nah, jadi cc itu bukan sentimeter kubik ya. Tapi kebalik, bahasa Inggrisnya kebalik ya. Yaitu kubikel sentimeter ya. Sentimeter kubik itu bahasa Indonesianya ya. Baik. Jadi cc pada motor itu adalah sentimeter kubik atau kubikel sentimeter. Merupakan volume dari ruang silinder yang ada pada motor. Nah, jadi volume dari ruang silindernya itu pakai satuan cc atau sentimeter kubik atau bahasa Inggrisnya kubikel sentimeter ya. Gitu, Yazid. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak Iya ada ada Ustaz. Ustadz insya Allah. cc itu volumenya ya Yazid ya, isinya. Jadi volume dari ruang silinder tersebut itu pakai satuan cc, kubikel sentimeter, atau sentimeter kubik. Kita sering menyebutnya dengan sentimeter kubik bahasa Indonesianya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nggak ada ya? Tidak ada Ustadz insya Allah. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada kubus memiliki volume 30 desimeter kubik. Ada kubus yang memiliki volume 30 desimeter kubik, maka jika ditanyakan berapa liter volume dari kubus tersebut, jawabannya adalah 30 liter ya. Nah, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kalau misalnya 30 desimeter kubik, ya berarti 30 liter. Nah, berarti 30 liter sama dengan
30 desimeter kubik. Mudah ya? Aduh. Oke, kita lanjutkan kalau kayak gitu. Baik. Ini pada ayo berlatih 1.3, kalian menemukan soal seperti ini ya. Jadi sebenarnya rumus dasar dari volume sebuah bangun ruang yang memiliki alas dan atap yang sama, alas dan atapnya yang sama, rumus volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Pada setiap bangun ruang yang memiliki alas dan tutupnya yang sama, rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi. Ini adalah rumus dasarnya. Contohnya apa? Yang alas dan tutupnya sama. Balok, alas dan tutupnya sama. Kubus, alas dan tutupnya sama. Tabung, alasnya lingkaran, tutupnya lingkaran. Prisma yang lainnya juga sama. Alas dan tutupnya pasti sama. Prisma segitiga. Alasnya segitiga, tutupnya segitiga. Nah, jadi yang alas dan tutupnya sama, rumus volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Contoh pada kubus, volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya sama dengan persegi, tutupnya juga persegi. Nah, maka berlaku juga luas alas kali tinggi. Baik. Alasnya 5 kali 5. Panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Kan persegi ya, sisi kali sisi. 5 kali 5 sama dengan 25. Tingginya berapa? Tingginya juga 5. Nah, berarti volumenya sama dengan 25 kali 5. Ustadz, izin ke toilet, Ustadz. Silahkan. Sehingga volumenya sama dengan 125. Jawabannya adalah 125 kubus satuan. Volume kubus di samping adalah 125 kubus satuan. Nah, kalau nggak percaya, hitung aja satu-satu ya. Hitung aja satu-satu. Kubus tersebut ya. Oke. Bagaimana caranya? Ya, kita hitung. Bagian atasnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti ada 25 di atas sini ya. Nah, ada 25 di atasnya ya. Tutupnya ada 25. Kemudian bagian kedua di sini juga 25. Bagian di sini juga 25. Di sini juga 25. Di sini juga 25. Nah, tinggal kita jumlahin aja. 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25. 25-nya ada 5. 25-nya ada 5. Sama dengan 125. Ya kan? 25-nya ada 5. Atau sama dengan 5 kali 25. Sama dengan 125. Selesai ya. Jadi benar ya rumusnya luas alas kali tinggi. Sampai sini jika ada yang mau bertanya silahkan. Tidak ada, Ustadz. Insyaallah. Jadi Ustadz, insyaallah. Tidak ada Ustadz, insyaallah. Nggak ada ya, kita lanjutkan. Ustadz, Tidak ada, Ana mau Ustadz. nanya Ustadz. Apa? Kan kalau kubus gitu kan dia berarti bangun ruang ya Ustadz. Iya. Bangun ruang itu kan berarti di dalamnya ada ruang ya Ustadz, bentuknya 3 Iya. dimensi. Kalau misal dalamnya padat tetap kalau di misal dalamnya padat tetap dibilang bangun ruang Ustadz. Padat berarti ada isinya kan? Maksudnya bukan di dalam nggak ada ruang hampa Ustadz, tapi padat Ustadz.
Iya, berarti kan ada isinya. Hmm. Isinya itu kan volume. Nah, Ustaz. Itu juga merupakan bangun ruang. Kan ada isinya. Karena ada isinya berarti dia merupakan bangun ruang. Kalau kosong Ustaz juga merupakan bangun ruang ya. Baik, kita lanjutkan dengan cara yang sama mengerjakan soal berikut. Luas alasnya sama dengan panjang kali lebar atau sisi kali sisi karena dia persegi. Nah, berarti 7 kali 7 sama dengan 49. Tingginya berapa? Tingginya 7 cm. Oke, 7 cm. Maka volumenya adalah 7 kali 7 kali 7 ya. 7 kali 7 kali 7 sama dengan berapa? 49. 49. Jauh. 343 cm kubik. 7 kali 7, 49. 49 dikalikan dengan tingginya sama dengan 7. 49 kali 7 sama dengan 343 cm kubik. Begitu, Salih. Mudah ya? Nah, Ustaz. Mudah Ustaz, insya Allah. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikut. Volume gambar kubus di samping adalah berapa? Yang tahu? Eh, Volume kubus itu sama dengan berapa sih? eh, itu volumenya 15.625 Ustaz. Centimeter kubik. Volume kubus itu apa sih? Volume kubus itu isinya Ustaz. Iya. S Apa? kali S kali S Ustaz atau A kali A kali A. Oke, S pangkat 3. Sisinya sama dengan 25 pangkat 3 ya. 25 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 25 kali 15.625 kali Ustaz. 25. 25 kali 25 kali 25. Oke. Jika soalnya seperti ini atau pilihan ganda, maka kalian lihat ujungnya aja. Ujungnya ada 5, 5, 5. Nah, 5 kali 5 kali 5 pasti ujungnya juga berakhiran 5. Jawabannya adalah yang C. 15.625 cm kubik. Itu jika soalnya pilihan ganda. Kalau soalnya esai ya kalian hitung ya. Kalau soalnya esai kalian hitung ya. 25 kali 25 kali 25. Begitu Sali. Kalau soal yang nomor 2. Ina mempunyai kado untuk Sarah. Kado tersebut berbentuk kubus, memiliki volume 10.648. Panjang rusuk dari kado tersebut adalah berapa? Coba dicari panjang rusuknya. Ustaz tinggal dulu sebentar. Kalian cari panjang rusuk dari kado.
Ada yang sudah dapat jawabannya? Dua-dua, Ustadz. Ana sudah dapat Ustaz. Caranya adalah sederhana sekali ya. Kalian lihat aja belakangnya. 8. Volume dari kubus itu adalah sisi pangkat 3. 3. Sisi Ana pangkat- mah tadi dapat hasilnya 3.549,3 Ustaz. Maksudnya? Hasilnya Ustaz pas panjang rusuk kadonya itu Ustaz. Akal pangkat 3. Ana dapat hasilnya malah segitu Ustaz, 3.549,3. Yazid dapat hasil dari mana itu? Ana ngitung sendiri Ustaz. Kayak gimana cara ngitungnya? Aduh tadi gimana ya? Ana ngitung tadi 10.648 dibagi 3 Ustaz. Bukan dibagi 3, Soli. Akal pangkat 3. Akar pangkat 3 ya. Oh iya, Atau coba Ana ulang. Coba Ana ulang bentar Ustaz sama Ana jawaban-jawaban hitung itu, lagi. dari jawaban-jawaban itu kalian lihat yang hasilnya itu ada 8-nya di belakangnya. Oke, kalau misalnya sisinya itu adalah 20 kali 20 kali 20, salah ya. Kali 20, maka nanti belakangnya pasti ada nolnya. Belakangnya 0 pasti. Kalau 21, 21, belakangnya pasti 1. Nah, nggak cocok ya. Ini kalau soalnya pilihan ganda. Kalau 22 kali 22 kali 22. Nah, 2 kali 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Pasti belakangnya 8. Jadi lihat belakangnya aja. Nah, jawabannya pasti 22. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jawabannya adalah yang 22. Nggak mungkin Ustaz, 20. kalau cara ngitung manual gimana Ustaz? Cara ngitungnya bagaimana? Nanti ya di Cara ngitung manual. pertemuan selanjutnya. Nah, Ustadznya belum bisa menjelaskan sekarang. Nah, nanti ada pekan khusus untuk mempelajari perpangkatan 3 dan penarikan akar pangkat 3. Tapi bukan sekarang. Atau nanti kalian bisa melihat video pembahasan penarikan akar pangkat 3 yang akan Ustadz share nanti ya. Nah, Ustadz sudah membuat video pembelajaran tentang penarikan akar pangkat 3. Tapi masih dalam proses editing ya. Nanti kalau sudah jadi Ustadz share ya. Nanti ada pembahasan khusus tentang penarikan akar pangkat 3. Tapi untuk saat ini nggak perlu kita bahas lebih mendalam. Nah, kita fokus dengan volume kubus, volume balok. Cukup itu aja. Biar nggak Iya kebanyakan. maksudnya Ana itu 10.648 itu dijadiin buat pandang rusuknya. Cara manualnya gimana gitu Ustaz? Iya, Soli. Itu ditarik akar pangkat 3 dari 10.648. Belum Yazid pelajari di pekan ini. Nanti di pekan-pekan berikutnya dipelajarinya. Biar nggak kebanyakan yang Yazid pelajari ya. Nah, jadi sekarang fokus dulu sama volume kubus dan volume baloknya. Begitu, Soli. Bisa dipahami?
Itu Ustaz. Jadi cara sederhananya untuk mengetahui panjang rusuknya, kalian lihat belakangnya aja. Belakangnya itu kan 8. Ya kita cari aja perkalian yang menghasilkan 8. 10.648. 10.648. Akhirannya 8. Kalau 20 panjang rusuknya, akhirannya pasti 0. Nggak mungkin 8 akhirannya. Kalau 21, akhirannya pasti 1. Kalau 22, akhirannya pasti 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, ini yang cocok. Ya. Kalau 23, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 7. Nggak cocok. Nah, yang cocok itu 22. Bisa difahami ya? Insya Allah Ustadz. Insya Allah Ustaz. Karena volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Ini kan perkalian berulang. Nah, pasti nanti hasilnya mengikuti apa yang ada di belakangnya juga dong. Nah, kalau 10.648 akhirannya 8, maka kita cari aja panjang rusuk yang memiliki akhiran 8 kalau dikalikan, yaitu 22. Karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Baik. Atau ini ada penjelasan yang sederhana sekali ya, belum membahas yang detailnya. Nah, belum kita bahas secara detail. Baik. Ini yang harus kalian hafalkan. Nah, ini yang harus kalian hafalkan. 1/3. 1/3 itu sama dengan salah tulis. 1/3 itu sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Kemudian 2/3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Atau 9/3. 9/3 sama dengan 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Ini yang harus kalian hafalkan. 1 sampai 100. 1/2, 1/3 sama dengan 1. 5/3 sama dengan 125. 6/3 sama dengan 216. Itu yang harus kalian hafalkan. Nah, kemudian akar pangkat 3 itu sama dengan kebalikan dari perpangkatan 3. Jadi kalau misalnya 9/3 itu 729, maka kalau kita tarik akar pangkat 3 dari 729, maka jawabannya adalah 9. Jadi kebalikannya ya, kebalikan dari perpangkatan 3. Akar pangkat 3 itu kebalikannya dari perpangkatan 3. Jadi kalau ditarik akar pangkat 3 dari 729, maka jawabannya adalah 9. Baik, karena kalian sudah hafal, maka ini ada contoh soal ya. Sebuah kubus memiliki volume 216 cm3. Oke. Jadi volume kubus itu kan sama dengan sisi pangkat 3 ya. Kalau ditanyakan panjang rusuknya, berarti sisinya atau rusuknya sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Nah, sehingga sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6. Tadi kita sudah hafal ya. Karena 6/3 sama dengan 216. Jadi panjang sisinya adalah 6 cm. 6 cm adalah panjang sisinya atau panjang rusuknya.
Tapi itu bukan yang ditanyakan pada soal tersebut ya. Jika panjang rusuk kubus tersebut diperbesar menjadi 4 kali panjang rusuk semula, tentukan volume kubus yang baru. Oke. Diperpanjang menjadi 4 kalinya ya. Nah, jadi sisi yang baru sama dengan 4 kali sisi yang lama ya. 4 kali sisi yang lama. Sama dengan 4 kali 6 cm. Mikrofonnya matikan dari tadi. 4 kali 6 sama dengan berapa? 24. 24 cm ya. Baik, kemudian sekarang ditanyakan volume kubus yang baru, Nah, sama dengan sisi pangkat 3. Sama dengan 24 pangkat 3 cm kubik. Berapa 24 pangkat 3? Sama dengan 24 kali 24 kali 24 cm kubik. Nah, coba dihitung berapa 24 kali 24 kali 24. Yang sudah selesai silakan raise hand. Yang sudah menghitungnya silakan raise hand. Oke, Ziyad sudah selesai menghitungnya. Ya, nah, Ustaz. Masya Allah, cepat banget Ziyad menghitungnya. Berapa Ya, Ziyad? 24 kali 24 kali 24. 13.824. Bagaimana cara Ziyad menghitungnya? Paling dia pakai kalkulator, Ustaz. Enggak, aku tuh ngitungnya tuh cepet. Jadi kalau ngitung tuh langsung dihitung semuanya langsung. Wah, sombong. Masya Allah. Udah berantem terus. 824 cm kubik. Iya, siap-siap Pak Jawabannya. Kapten Anaki. Barakallahu fiik. Mudah ya, tinggal dikalikan aja secara manual. 24 kali 24 kali 24. Selesai. Jawabannya adalah 13.824 cm kubik. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai anak-anak solid sekalian. Sampai sini jika ada yang mau bertanya, Ustaz persilakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada Ustaz, insyaallah. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz.